Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada saat itu membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah orang yang kaya raya, konglomerat masuk gitu sekarang ini. Banyak beliau dikatakan barang-barang di kota Mekah itu milik Sayyidah Khadijah. Itu kadang-kadang berdagang jual beli. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara itu. Jadi ini namakan bagi hasil. Jadi bukan jualkan, bukan begawi dah, bagi hasil bawa perdagangan. Nah, ini disertai ulam. Ulam ini adalah budak Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Untuk apa Maisarah ini menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Memang diperintahkan Sayyidah Khadijah untuk memperhatikan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di antaranya orang-orang yang mengenal tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi di akhir zaman, di antara Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini juga beliau mengenal tanda-tanda. Karena punya Waraqah bin Naufal, itu paman daripada Khadijah binti Khuwailid, itu adalah orang yang ngerti tentang masalah kitab, ngerti tentang masalah kenabian Nabi akhir zaman. Beliau termasuk orang yang beriman tapi dalam riwayat tidak mendapatkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat ini umur 25 tahun Rasulullah sallallahu, sedangkan diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Nah, ini pada saat itu Sayyidah Khadijah memerintahkan Maisarah ini untuk menyaksikan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Nabi dalam perjalanan. Maka diperhatikan oleh Maisarah. Maka dalam perdagangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika balik untung berlipat-lipat. Makanya di situ di antara sifat perdagangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak nyegit-nyegit istilahnya. Tidak dong angkat suara, kemudian jujur dalam perdagangan. Kalau ada aib ya dia omongkan, ini ada aibnya, ini ada rusaknya, ada cacatnya dia omongkan, hingga akhirnya mendapatkan keuntungan luar biasa berlipat-lipat. Maka akhirnya ketika balik pada saat itu ditanya oleh Sayyidah Khadijah bagaimana Maisarah mendapatkan perjalanan. Diceritakan bahwa perjalanan itu dikatakan tidak ada panas, senantiasa awan menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara tanda kenabian, itu namanya irhasad. Ya, irhasad itu adalah suatu hal yang luar biasa yang terjadi kepada Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi. Itu namanya irhasad. Jadi kelebihan. Kalau mukjizat namanya setelah diangkat menjadi Nabi, peristiwa yang istimewa yang luar biasa setelah diangkat menjadi Nabi, itu yang dinamakan mukjizat. Kalau peristiwa yang luar biasa terjadi kepada orang yang beriman, itu yang dinamakan karomah. Orang yang istiqomah, para aulia, itu dinamakan karomah. Jadi mukjizat itu hanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada nabi yang lain itu dinamakan mukjizat. Jadi setelah diutus menjadi nabi. Tapi sebelum diutus menjadi nabi yang istimewa juga itu dinamakan irhasad. Jadi pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dinaungi awan. Maka diceritakan. Maka dalam masalah perdagangan diceritakan oleh Maisarah luar biasa bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keuntungan akhirnya luar biasa. Dapat banyak. Nah, akhirnya Sayyidah Khadijah mantap mengetahui tentang bagaimana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidah Khadijah itu melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada pamannya yaitu Abu Thalib, diutus seorang. Akhirnya menikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijatul Kubra yang akhirnya mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa cinta dan perjuangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengorbanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijatul Kubra. Sampai ketika pada saat orang pernah bertanya kepada Sayyidah Khadijah tentang bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dikatakan dia bahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dia menyatakan semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang aku pikirkan adalah kebahagiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan yang luar biasa yang dipikirkannya bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang. Itulah makanya mendapatkan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dijanjikan Allah Subhanahu luar biasa di surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum wafat Sayyidah Khadijatul Kubra. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada Sayyidah Khadijah. Maka Sayyidah Aisyah sendiri radhiyallahu taala anha, dia setelah menikah dengan Sayyidah Aisyah menyatakan, aku tidak pernah cemburu dengan yang lainnya seperti aku cemburu dengan Sayyidah Khadijah. Padahal Sayyidah Khadijah wafat.
Mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah menyebut Sayyidah Khadijah, kenangannya luar biasa. Cinta, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati, menyayangi apapun yang ada hubungan dengan Sayyidah Khadijah. Itu kawan-kawannya pernah itu, seluruhnya itu disayang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Sayyidah Khadijah, umur Sayyidah Khadijah itu 40 tahun. Kemudian hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kurang lebih adalah 25 tahun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur Rasulullah SAW pada saat menikah itu umur 25. Ya, wafatnya Sayyidah Khadijah itu menjelang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjelang juga hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, itulah orang-orang yang diantaranya yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanannya tidak akan disia-siakan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Apapun yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Makanya kita yang sekarang ini yang pacak kita lakukan adalah bagaimana kita ini menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harus kita lakukan. Sisa umurnya kita ini itu kita lakukan itu. Bagaimana kita berjuang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin yang lalu ya sudah selesai urusan kita. Yang sekarang ini dan yang akan datang. Mungkin umur kita tidak ada lama. Kita tidak tahu umur kita. Tapi apapun yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada saat ini menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah SAW senang dan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kesenangan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.